Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat semangatnya di cuti bersama masih mau kuliah Zoom meeting ya. Satu nilai plus tambahan ya untuk kalian. Nah, semoga bisa kita ikuti dengan baik ya kuliah ini. Nah, terakhir ya, yang saya ingat, kalau hari ini tuh kuliah pertama setelah UTS ya kalau saya tidak salah ya. Betul tidak? Kuliah pertama setelah UTS hari ini, betul? Atau kuliah kedua setelah UTS? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Tidak? Pak, putus-putus, Pak. Putus-putus. Pak. Nah, tadi yang menjawab siapa? Jawab apa, Pak? Tadi ini soal siapa namanya?
Husnul yakin, Pak. Oh, Husnul. Husnul ini betul nggak Ya, kuliah Pak. setelah UTS? Apa, Pak? Ini betul nggak kuliah pertama setelah UTS? Betul, Pak. Oh, betul ya. Oke. Nah, terakhir itu yang saya ingat kita sudah belajar ya mengenai barisan geometri ya. Dan di bagian akhir itu juga sempat disinggung masalah bunga majemuk ya, bunga majemuk atau bunga berbunga. Nah, sekarang saya mau mulainya dari bunga majemuk dulu ya. Jadi karena di pertemuan terakhir itu baru sedikit mengenai bunga majemuk yang disinggung. Yang maka dari itu saya lanjutkan mulai dari sana ya, mulai dari bunga majemuk ya. Nah, bunga majemuk. Oh, compound interest. Ya. Nah, yang membedakan bunga majemuk dibandingkan dengan bunga tunggal apa? Ya. Nah, di dalam bunga majemuk ya, itu di dalam bunga majemuk ya, bunga itu dihitung ya dari pokok hutang yang belum. Nah, jadi di dalam bunga berbunga berlaku seperti ini ya. Nah, misalnya saja ya, misalnya saja misalnya pokok hutang ya, atau prinsipal nah, ini misalnya saja 10 juta. Ya. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana bagaimana pertumbuhan hutang ini. Ya. Ini sisa hutang di sini. Ya. Jadi di awal ya itu ada hutang sebanyak 10 juta rupiah. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya hutang ini dibayarnya periode berikutnya, maka bunga itu dihitung dari 10 juta ini. Ya, anggaplah misalnya suku bunganya, misalnya saja itu adalah 3% per bulan. Misalnya begitu. Nah, maka kalau misalnya bunga hutang itu dibayarnya dalam sebulan ya, bulan depan, maka bunganya itu adalah sebesar 3% dikali 10 juta. Yaitu 300.000. Nah, sehingga yang harus dibayarkan di akhir bulan pertama itu adalah 10.300.000, Pak. 10.300.000. Ya. Nah, seandainya ya setelah 1 bulan ini hutangnya belum dibayar juga, ya, misalnya. Nah, maka ini ditunda bulan berikutnya misalnya, ya. Nah, sehingga di akhir bulan kedua, ya, bunga itu dihitungnya bukan dari 10 juta di awal ini, ya, tapi dihitungnya dari pokok hutang ditambah bunga yang belum dibayar. Nah, pokok hutang yang 10 juta belum dibayar, bunga yang 300.000 juga belum dibayar. Ya, jadi akhirnya bunganya dihitungnya dari sini. Ya, itu sebesar 3% lagi. Ya, 3% dari 10.300.000. Nah, sekarang bunganya jadi 309.000. Ya.
Sehingga kalau dia bayar di akhir bulan kedua, maka yang harus dibayarkan adalah sejumlah ini. Ya, 10.609.000. Ya. Nah, lain halnya dengan bunga tunggal. Ya, pada bunga tunggal, bunganya selalu dihitungnya dari pokok utang. Ya, jadi selalu kalau yang digunakan itu adalah bunga tunggal, maka bunganya itu akan tetap 300.000. Ya. Dari awal sampai akhir tetap 300.000. Nah, tapi kalau dalam bunga berbunga, maka bunganya itu bertumbuh. Semakin lama semakin besar. Ya, karena bunga yang lama tidak dibayarkan. Ya. Nah, karena kalau misalnya pembayaran ditunda di akhir bulan ketiga, ya, maka bunganya dihitung dari ini, dari 10.609.000, ya, itu sebesar 0,03 dikali ini, ya, 19.000. Nah, sehingga kalau dibayarkan di akhir bulan ketiga, yang harus dibayarkan adalah sejumlah ini tambah ini 10.927.270, ya. Nah, kan kalau sampai bulan kelima bagaimana? Sampai bulan kelima, ya kita lanjutkan ini, ya, ini, ya, bunga dihitung dari sini, ya, bunganya tambah lagi, ya. Nah, ini tambah ini. Nah, itu, ya. Terakhir di bulan kelima ini. Nah, inilah yang harus dibayarkan di akhir bulan ke 5, ya, 11.592.741. Ya. Total bunga berapa? Total bunga sama 5 bulan berapa? Coba. Pokok utangnya 10 juta. Di akhir bulan kelima yang harus dibayarkan 11.592.741. Ya. Maka total bunganya berapa? Bunganya berapa? Ada yang bisa jawab? 12% Pak itu jadinya. Berapa persennya jumlahnya? Berapa rupiah? Izin menjawab Pak. Jawabannya 12%. Kita kan nanya persennya. Total bunganya berapa rupiah? 1.592.000. Ya. Itu bukan, Pak? Ya, siapa itu yang jawab? Santa Monica. Santa Monica, betul, ya. Betul. Ini kan pokok utangnya 10 juta. Setelah 5 bulan itu harus bayarnya 11.592.741, ya. Sisanya itulah total bunga, ya. 1.592.741, ya. Nah, tadi yang menjawab persennya siapa tadi? Tadi yang menjawab persennya siapa? Husnul Yakin. Coba ya sebenarnya Santa Monica dulu ya. Husnul Yakin Pak. Ya Pak. Husnul Yakin tadi berapa persen hitung bunganya? Husnul Yakin. Bunganya jadinya 12% Pak. 12%. Nah, sebentar ya. Santa Monica tadi mendapat Ya Pak, ya. Oke, tadi Santa Ya, Monica Pak. mendapat skor 3. Oke. Nah, coba Husnul Yakin. Tadi katanya berapa persen bunganya itu? Sebentar, saya tunjukkan dulu nih. 12% Pak. 12%. Ya. Coba kita lihat ya. Ini kalau kita hitung jumlah bunganya, ya. Jumlah bunganya ini. Ya. 1.592.741. Nah, ini berapa persennya dari dari pokok, ya. Ini dibagi ini. Nah, bunganya berapa? 15,93%. Ya. Dalam persen. Berarti masih salah ya. Nah, bunganya itu total itu adalah 15,93% kira-kira. Ya, ini 8% kan 15,93%. Ya. Nah, bunga 15,93% ini ya didapatkan di dalam 5 periode, ya. Di dalam 5 periode.
Nah, jadi khususnya kan masih salah ya jawabannya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat ini sebagai barisan geometri? Ya, kita lihat ya dari 10.300.000 ke 10.609 itu dikali berapa? Dikali 1,03. Ya. Dari 10.300.000 dikali 1,03 menjadi 10.609.000. Ya. Dan kalau yang ini dikalikan 1,03 lagi akan mendapatkan suku berikutnya. Ya. Nah, 1,03 dikali yang ini akan mendapatkan 10.927.270. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini dikali lagi 1,03 kali lagi ini, maka akan didapat 11.255. Ya. Dan kalau ini dikali lagi 1,03, maka akan didapat 11.592.741. Ya. Nah, jadi dari suku pertama ke suku berikutnya itu selalu dikalikan ya bilangan yang tetap, ya, yaitu 1,03. Ya. 1,03 ini sebagai pengalinya. Ya. Di 1,03 ini adalah sebagai rasionya. Ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam barisan geometri, ya, itu rasionya tetap. Ya. Jadi ketika kita bicara mengenai bunga majemuk, maka barisan yang kita hadapi itu adalah barisan geometri. Nah, nah, sehingga di dalam bunga majemuk ya itu berlaku hubungan seperti ini. Ini. Nah, di sini Fn ini adalah nilai n periode mendatang. P ini adalah nilai sekarang. Present value. Nah, I-nya ini adalah suku bunga. Ya, per periode. Ya. Nah, N ini adalah banyaknya periode. Nah, di dalam bunga berbunga, ya, P ini adalah sebagai pokok hutangnya, ya, yang di awal sekali, ya, pokok hutangnya. Tapi di sini saya sengaja menggunakan istilah nilai sekarang atau present value, ya, karena memang ini nanti kita akan membahas khusus mengenai nilai tunai, ya, atau present value, ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan istilah pokok hutang, ya, tapi saya buat yang secara umum itu nilai sekarang, ya. Jadi dalam contoh yang tadi, ya, pokok hutangnya adalah 10 juta. Nah, suku bunganya itu adalah 3% per bulan. Gitu, ya. Ya. Nah, kemudian N-nya berapa tadi? Ya, N-nya 5 bulan. Ya. Nah, sehingga setelah 5 bulan, hutang itu menjadi berapa? Ya, setelah 5 bulan hutang itu menjadi berapa? Itu 10 juta. Ya, dikali 1 plus I. Pangkat 5. Ya. Sedangkan 10 juta dikali 1,03 pangkat 5. Ya. Nah, untuk menghitung ini ya kita bisa gunakan Excel, ya. Dengan 10 juta kali 1,03.
pangkat 5. Ini 11.592.740,74. Ini hasil menggunakan Excel. Ini 11.592.741. Ini adalah nilai pendekatan untuk kira-kira. Ya. Jadi ini adalah hutangnya setelah 5 bulan. Ya, hutang setelah 5 bulan. Jadi kalau dibayarkan di akhir bulan kelima, dia membayarkannya 11.592.741. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan dari pembahasan ini? Tidak, Pak. Tidak ada? Ya, baik. Sekarang pertanyaan begini, ini soalnya masih sama, ya, pokok hutang 10 juta. Ya, pertanyaan adalah berapa yang harus dibayarkannya. Ya. Apabila hutang dan bunganya dibayarkan di akhir bulan ke-18. Jadi 1,5 tahun, ya, hutangnya 1,5 tahun. Ya. Nah, ini yang dibayarkannya berapa? Silakan dicoba, ya. Di akhir bulan ke-18. Ya, jadi kalau dibayarkan di akhir bulan ke-18, berapa yang harus dibayarkannya? Siapa yang mau mencoba? Silakan. Pak, aku selalu yakin izin menjawab, Pak. Ya, ya silakan. Silakan, harus yakin. Berapa jawabanmu? Jawabannya itu 54% total Bukan. akhirnya dengan nilai 450. Yang ditanyakan itu kan, Pak, Berapa yang harus dibayarkannya? persennya sama Baca nih, baca. Berapa yang harus dibayarkannya? yang harus dibayarkan. Ya, Pak. Ya, Berapa jawaban ya, Pak, akhirnya? yang harus dibayarkannya 54 juta. Terus? Berapa? Harus yakin? Dengan Di chat ditulis, di chat 54 ditulis. juta, Pak. 54 juta. Salah. Bukan 54 juta. Adila, Pak. Siti mau coba, Pak. Tadi siapa? Adila apa tadi? Siapa? Iya, Pak. Siti, Adila. Pak. Adila. Iya, udah. Coba Adila jawaban lu berapa Adila? 17 juta Ya. 024.331. Ya, betul. Ya. Siapa tadi namanya? Adila. Iya, Pak. Adila dapat skor 3. Oke. Ya. Betul ya. Jadi mengerjakannya bagaimana? Ya. Ini adalah F18 ya. F18 sama dengan ya, F18 sama dengan
10 juta dikali 1,03 pangkat 18. Itu ngerjakannya gitu. Tuh, ya. Nah, kira-kira berapa? Nah, coba dengan Excel ngerjakannya gimana nih? Ya, dengan Excel. Ya, tentu saja kalian boleh menggunakan alat bantu hitung, ya. Nggak jadi masalah bila mata kuliah ini. Ya, 10 juta. Itu 10 juta dikali 1,03 pangkat 18. Nah, itu, ya. 17 juta 24.331 dibulatkan, ya. Itu. Tadi Adila sudah saya berikan skor, ya. Ya, 3 udah. Sudah saya tulis. Nah, ya. Berapa tadi? 17 juta 024 331. Ya, ini jawabannya. Ya, ini jawabannya. Nah, sekarang soalnya begini. Ya. Soalnya gini. Ya, Pak Adi meminjam sejumlah uang yang akan dibayarkan kembali atau dikembalikan di akhir bulan ke-10. Nah, di akhir bulan ke-10 ia membayar, ya, RP 12.400.000. Ya. Pokok pinjamannya adalah 8 juta. Ya. Bunga yang ditetapkan adalah bunga majemuk. Berapa bunga per bulan yang diterapkan kasus ini? Jadi Pak Ade ini di akhir bulan ke-10 membayarnya 12.400.000, ya. Itu berupa pokok dan bunganya, ya. Pokok utang dan bunganya. Nah, pokok pinjamannya 8 juta rupiah, ya. Nah, berapa suku bunga per bulan yang diterapkan pada kasus ini? Ya, itu pertanyaannya. Suku bunga per bulan. Silakan dicoba. Yang mau menjawab, silakan menyebutkan dulu namanya.
Pak, Cesawa mau jawab. Siapa? Cesawa. Siapa yang mau menjawab? Cesawa. Salwa. Oke. Berapa jawabanmu, Salwa? Jawaban akhirnya berapa persen? Berapa persen per bulan? 5,5%. 5,5%. Oke, kita coba ya. 5,5%. 5,5%. Oke ya, 5,5%. Nah, kita periksa jawabanmu. Coba, saya mau tahu langkah-langkahmu gimana. Apa yang dikerjakan? Langkah-langkahnya gimana, Salwa? Tadi saya ngerjainnya 12.400.000 dibacakan aja. dikurang 8 juta. Dikurang 12.400.000 dikurang dikurang 8 juta. Sama dengan 4.400.000. Nah, terus kemudian bagaimana? 4.400.000 terus 4.400.000 dibagi 10 sama dengan 440. 4.400.000 ya dibagi 10 sama dengan 10. Ya, sama Sama dengan dengan 440. Setelah itu gimana? 440.000. Nah, kemudian setelah itu gimana? Terus, saya nyoba-nyoba sih, Pak. Ya? Saya nyoba-nyoba dari 8 juta saya nyoba-nyoba dari 8 juta dikali berapa persen, dapatnya 5,5%. Oh, salah ya. Ini salah penyelesaian untuk yang saya lakukan di awal ini ya. Ini adalah penyelesaian untuk bunga tunggal. Ya. Ini sedangkan bunganya bunga majemuk. Ini sudah menggunakan bunga tunggal konsepnya seperti ini. Ya, ini kan bunganya majemuk. Ya. Oke, jadi masih salah. Ya, oke. Yang lain ada yang mau coba? Izin menjawab, Pak. Ya, langsung yakin jawaban akhirnya berapa? Langsung yakin 6,4%. berapa? 6,4%. Oh, salah. Bukan. Ya, masih salah. Masih jauh. Yang lain? Ya. Oke, saya bahas ya. Ini sepertinya nggak ada yang bisa. Ini padahal kita pakai rumus yang ini lagi. Ya. Kita pakai rumus yang ini lagi. Masih sama nih. Ya. Ini rumus untuk bunga majemuk. Ya. Nah, ini nilai di masa mendatangnya berapa? 12.400.000. Tuh, ya. 12.400.000 sama dengan, nah P-nya berapa? P-nya kan 8 juta. Ya. Dikali, nah 1 plus I pangkat, ya. Nah, N-nya 10 kan? Gitu. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan apa di sini? Ya. 1 plus I pangkat 10 itu sama dengan ya 12.400.000 dibagi 8 juta. Itu. Ya. Nah, berarti kalau begitu ya 1 plus I pangkat 10 itu nilainya berapa? Kalau dihitung. Ini dibagi ini adalah 1,55. Ya. 1 plus I pangkat 10 sama dengan 1,55. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya. Nah, berarti kedua ruas ya di akar pangkat 10-kan ya. Jadi 1 plus I sama dengan akar pangkat 10
Akar pangkat 10 dari 1,55. Ini. Nah, kemudian ya silakan gunakan Excel ataupun apa ya untuk menyelesaikan ini. Nah, maka kita akan dapatkan ini sekitar 1,0448 ya. Nah, berarti I sama dengan 1,0448 dikurangi 1. Ya. Berarti I sama dengan 0,0448 ya, yaitu sama dengan 4,48% per bulan ini sudah ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 4,48%. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Apa yang membuat kalian bingung? Ini kan rumusnya masih rumus yang ini sebetulnya. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, sekarang seandainya bunga tunggal gimana? Misalnya ya. Nah, ini apa misalnya bunga tunggal yang dipakai. Ya. Ya, apa bunga tunggal misalnya? Bunga tunggal. Gimana? Kalau bunga tunggal kita pakai apa namanya itu MN dengan M0 dikali 1 ditambah NR. Kalau kalian lupa ini ya rumusnya. Nah, MN adalah 12 juta per 1000. M0-nya 8 juta. Ya. Nah, ini 1 ditambah NR ya, N-nya 10 ya, dikali R. Itu kan. Nah, baru 12 juta per 1000 sama dengan 8 juta ya. Ditambah ya. Ditambah 80 juta R. Itu. Nah, kemudian ini 12 juta dikurangi 8 juta. 12 juta 400.000 dikurangi 8 juta. Ya. Jadi 4 juta 400.000. Nah, ini caranya Tutsalwa tadi. Ya. Dengan 80 juta R. Ya. Nah, jadi R-nya sama dengan apa? Ya, 4 juta 400.000 4 juta 400.000 dibagi 8 juta 80 juta ya. Atau sama dengan 44 dibagi ya, dibagi 100.000 dua-duanya, penyebut dikali dibagi 100.000. Nah, 44 pada 800 ya. Ya dikali 100%. Dikali 0,8% ya. Dikali 100%. Ya. Dengan 44 dibagi 8. Ya, 44 dibagi 8 5,5. Ya. 5,5%. Nah, ini cara bunga tunggal. Ini. Yang dikerjain Tutsalwa itu ini 5,5% tadi. Ya. Bunga tunggal. Nah, apakah ada yang ditanyakan dari soal yang ini? Soal mengenai bunga majemuk ini?
Bapak izin Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya namanya? Santa Monica. Ya, silakan Santa Monica. Kalau Silakan. yang untuk nyari I-nya itu bisa nggak Pak? Kalau misalnya I jadi I sama dengan akar pangkat 10 yang 1,55 terus dikurangin 1 dulu. Jadi kan kalau Bapak tadi dihitung dulu ya yang akarnya, baru dikurangin 1. Kalau Ya. misalnya dikurangin 1 dulu, Oh, ya oh, kalau misalnya jadi maksudnya 1,55 dikurangi 1 dulu. Santa Monica. Jadi maksudnya 1,55 dikurangi 1 gitu. Bukan Pak. Gimana? Bukan. Oke, jadi gimana? Jadi iya gitu Pak ya. Maaf. Oh, oke, berarti coba kita lihat ya. Jadi gini nih, mulainya dari sini ya. Nah, mulai dari sini. Nah, kita mengulangi 1 dulu. Gitu. Ya. Berarti kalau begitu Iya. kita nggak boleh mengurangi hanya satu ruas. Ya, kalau misalnya mau dikurangi 1, kalau ruas kanan dikurangi 1, ruas kiri pun harus dikurangi 1. Jadi gini. Nah, ini ya. Ini jadi 1,55 dikurangi 1. Nah, kalau gini boleh. Ya. Nah, kalau ruas kanan dikurangi 1, ruas kiri pun harus dikurangi 1. Ini kan keseimbangan ruas kiri dan ruas kanan. Ya, jadi nggak boleh kalau dikurangi 1 secara sepihak begitu, ya, hanya satu sisi, satu ruas nggak boleh. Ya, itu Santa Monica jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, baik, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita pindah ke link yang satunya lagi ya. Ini kita akhiri, ya kita keluar, nanti masuk lagi dari link yang satunya lagi ya. Terima kasih. Ya, Pak.